Halo teman-teman, selamat datang di channel Gilang Sarto. Bersama saya Gilang dan saya hari ini akan mereview pemakaian 2 minggu dari senar Solinco Mach 10. Oh, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya adalah beginner, baru bermain tenis 1 tahun, dan semua yang ada di review ini adalah pendapat saya pribadi, dan seringnya yang saya review adalah pendapat subjektif dari yang saya rasakan di lapangan. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan review-review seperti ini, consider untuk like dan subscribe ya. Thank you. Oke, kita mulai dari appearance-nya dulu. Untuk pemakaian 2 minggu di senar Solinco Mach 10 ini sesuai dengan klaimnya yang dengan teknologi cloud foam-nya, dia punya durability yang sangat oke sekali menurut saya. Jadi snapback-nya ketika ditekan ini dia akan kembali ke posisi awal ya teman-teman. Ini yang perlu teman-teman ketahui adalah saya memasang senar ini di tegangan 50. Jadi mungkin untuk teman-teman beginner yang mau membalancekan antara kontrol dengan power, nah teman-teman bisa pasang di 50 juga seperti saya, 50 rata ya. Dan saya pasangnya di manual, bukan di mesin. Jadi teman-teman untuk consider untuk ya mungkin menyesuaikan dengan pukulan teman-teman sendiri. Oke. Kita mulai dari durasi saya bermain. Ketika saya pakai senar Solinco Mach 10 ini di 2 minggu, kira-kira saya ada sekitar 5-7 kali saya bermain tenis. Dan yang saya rasakan mulai dari serve dulu adalah saya merasakan power yang begitu kuat ya, yang dihasilkan sama senar ini sesuai dengan klaimnya, yang mana senar ini adalah senar untuk power dan comfort. Jadi teman-teman yang mungkin pengen nih menghasilkan power yang lebih oke dalam memakai senar ini, boleh banget buat beli senar ini. Untuk consideration lainnya adalah untuk comfort ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang punya masalah di arm atau mungkin sebelumnya punya masalah di senar yang terlalu kaku dan bikin tangan sakit, terutama di bagian tenis elbow ya teman-teman, cederanya, ya teman-teman bisa pakai senar ini. Nah, kita akan bahas mulai dari yang saya nggak suka dulu dari senar ini, yaitu adalah kontrol. Nah, karena senar ini merupakan senar power dan senar comfort, jadi untuk kontrol sendiri senar ini tidak begitu baik. Tapi mungkin ini adalah pendapat subjektif dari saya. Mungkin teman-teman bisa buat menyesuaikan tegangan atau mungkin menyesuaikan dari tipe-tipe permainan yang teman-teman lakukan di lapangan. Nah, kalau saya sendiri untuk kontrolnya sendiri agak kesusahan ya. Jadi saya merasa kalau saya itu butuh menaikkan tegangan dari senar ini sendiri. Perlu teman-teman ketahui kalau tegangan senar semakin tinggi maka kontrol akan semakin baik. Tapi itu akan mengurangi esensi dari senar ini sendiri yang mengutamakan power. Nah, untuk review senar ini bisa teman-teman lihat di video sebelumnya yang saya bikin ya terkait Solinco Mach 10 ini. Nah, ini terkait dengan kontrol juga. Jadi mungkin senar ini akan banyak saya bahas ketidaksukaan saya terkait dengan kontrol ya, karena kontrolnya itu tidak begitu baik menurut saya. Dan di beberapa pukulan saya merasa tidak pede dengan apa yang saya deliver. Jadi mungkin bola-bola yang mestinya biasanya saya deliver dengan baik di baseline atau di drop shot depan, mungkin di senar ini akan sedikit berkurang powernya, atau untuk kontrolnya saya akan tidak pede dengan deliver bolanya. Jadi seringannya bola nyangkut atau bola terlalu melebar keluar. Kayak gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang saya tidak suka dari senar ini, dan teman-teman bisa mengakalinya atau create kontrol di senar ini dengan memasang senar-senar yang punya label kontrol ya teman-teman. Mungkin Solinco punya Hyper G round, mungkin teman-teman bisa pasang di crossnya. Jadi untuk mainnya sendiri pakai Mach 10, dan di bagian sini di cross itu teman-teman pakai yang Hyper G round atau senar-senar dengan tipikal kontrol. Nanti akan kita bahas di sesi lainnya ya, di video lainnya juga. Kayak gitu. Tapi kompensasinya adalah ya itu karena senar ini adalah senar power dan comfort. Jadi untuk kita pasang senar kontrol ya berarti
untuk power dan comfortnya itu akan berkurang sesuai dengan apa yang kita pasang nanti di crossnya ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pasang yang senar kontrol, ya powernya nanti akan berkurang. Jadi teman-teman akan sesuaikan sendiri dengan tipe-tipe permainan yang teman-teman mainkan di lapangan. Kayak gitu sih. Oke, ini adalah part menarik yang saya suka di video ini, yaitu bahas sukanya saya pakai senar ini, sorry. Nah, untuk senar ini sendiri, saya suka di berbagai hal. Ini saya catat di HP saya, yaitu comfort to durability. Jadi yang seperti saya bahas di awal, untuk durability-nya itu bagus banget. Jadi dia masih snapback gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda ini akan mengalami kayak tear atau mungkin menjelang putus kayak gitu. Tapi mungkin itu karena level permainan saya yang belum se-expert itu ya teman-teman, seperti itu. Tapi memang kalau dari tipikal senarnya sendiri yaitu polyester, nah kita nggak akan heran kalau dari durability memang dia adalah salah satu keunggulan dari jenis senar ini ya. Oke, jadi untuk yang kedua itu adalah spin potentialnya. Jadi sebelumnya mungkin dari pukulan saya terasa lebih flat dengan menggunakan senar sebelumnya, karena senarnya bukan tipikal yang spin, tapi surprisingly di senar ini, walaupun ini bukan dilabelkan sebagai senar yang spin, tapi dia itu oke banget buat generate spinnya. Jadi kalau di momen-momen tertentu saya bisa buat pukulannya lebih melengking lagi di base lawan. Jadi lawan itu jadi kesusahan buat membalikkan pukulan kita kayak gitu. Jadi untuk yang ketiga sendiri, sebenarnya dari awal saya memang tidak berekspektasi akan gimana-gimana dengan senar ini, karena mungkin senar ini termasuk yang baru juga ya teman-teman. Jadi mungkin karena senar ini baru dirilis di Maret 2025, jadi ekspektasi saya belum banyak juga yang review ketika saya beli ini. Tapi ternyata di beberapa pukulan atau di sering kali saya memukul senar ini terasa crispy ya. Mungkin ini adalah bahasa yang nggak tahu, saya generate sendiri. Senar ini terasa crispy, jadi ketika saya mukul itu saya lebih tahu pukulannya itu mau kemana, mau gimana, kayak gitu-gitu. Jadi powernya juga di deliver, jadi mestinya yang tenaga saya biasanya cuma 70%, 80%. Nah, di sini tuh bisa kayak 90% kayak gitu. Jadi balik lagi ke bahasan kita yang di poin kedua tadi, yaitu musuh kita jadi kesusahan balikin pukulan kita sih, kayak gitu. Nah, apakah saya bisa merekomendasikan senar ini untuk 2 minggu? Yes, definitely saya bisa merekomendasikan senar ini. Terutama teman-teman yang nyarinya senar dengan tipe-tipe comfort ya. Jadi untuk yang ramah di tangan segala macam itu bisa pakai senar ini. Tapi dengan catatan kalau teman-teman mainnya nggak sesering saya ya, karena kemarin saya terlalu bernafsu untuk nge-review ini di lapangan. Jadi saya main dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari berturut-turut. Nah, kalau 6 hari berturut-turut saya merasa arm saya agak sakit, dan ya mungkin teman-teman juga merasa tidak heran juga, karena ya semakin sering kita melakukan pukulan maka getarannya juga pasti akan terasakan. Tapi kalau misalnya teman-teman mainnya ada jeda waktu istirahat kayak sehari 2 hari baru main lagi kayak gitu, kayaknya senar ini adalah senar yang paling oke untuk saya rekomendasikan ke teman-teman, terutama yang mau main di power ya. Jadi mungkin teman-teman yang powernya kurang, butuh power yang lebih, senar ini definitely saya akan rekomendasikan. Nah, untuk kontrol sendiri yang saya bilang tadi itu ada triknya, teman-teman mungkin bisa diakal dengan menambah tegangan tapi mengurangi power kompensasinya, dan menambah senar di cross ini dengan senar yang lainnya kayak gitu. Mungkin itu dulu yang saya akan bahas di video ini. Kalau teman-teman mungkin ada tambahan terkait apa yang saya bahas hari ini, teman-teman bisa komen di bawah. Saya akan berusaha untuk menjawab sebisa saya dan sepemahaman saya terkait senar ini. Tapi saya akan pakai sekali lagi dan memberikan impresi lewat
story di YouTube Short ya teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya bahas hari ini. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau kalian pengen review-review lain terkait senar atau raket, bisa komen juga di bawah. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.